Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, para pengguna pinjaman online yang sedang terjerat karena hutang-hutangnya pasti sempat terlintas di pikirannya, kenapa pinjol-pinjol ini tidak dihapus saja? Kenapa pinjol ini tetap ada? Kenapa OJK tidak mencabut izin para pinjol-pinjol ini sehingga saya bisa hidup tenang dan damai? Ya, seperti itu ya. Saya juga dulu demikian, sama seperti Anda. Ya, dulu ketika saya galbay, saya sangat mengharapkan keajaiban yang datang tiba-tiba. Ya, yang mana saya mendengar kabar bahwa pinjol A, pinjol B bangkrut, tutup atau dihapus izinnya dan lain-lain, gitu ya. Saya sangat mengharapkan hal itu. Ya, namun saya menyadari hal itu tidak bisa terjadi secara instan. Oke, pasti ada prosesnya ya, dan juga sudah pasti memakan proses yang panjang sekali. Jadi daripada saya mengharapkan keajaiban, saya bikin sendiri keajaiban itu. Ya, yakni saya galbaikan semua pinjol-pinjol saya terima semua resikonya. Ya, saya beranikan diri, saya matikan nomor HP saya, lalu saya hapus aplikasi pinjolnya dan saya lupakan semua pinjol-pinjol saya. Oke. Ternyata dengan cara seperti itu saya mendapatkan ketenangan yang instan. Ya, saya merasa kedamaian yang sangat cepat sekali hinggap di pikiran saya ketika saya itu melakukan hal-hal tersebut. Oke, so bagi Anda yang hidupnya sudah tidak tenang karena dikejar-kejar pinjaman online, lebih baik Anda menggagal bayarkannya saja. Ya, daripada Anda ikut-ikutan nyemplung mengakhiri hidup Anda seperti yang lainnya. Oke, sayangi diri Anda dan sayangilah keluarga Anda. Gitu ya, oke ya. Nah, setelah saya menganalisa sendiri tentang pinjol-pinjol yang ada di Indonesia, saya melihat banyak sekali orang yang menginginkan pinjol-pinjol ini segera ditutup. Beragam alasan mereka miliki. Ya, banyak orang yang melaporkan pelanggaran pinjaman online ke OJK karena penagihan yang tidak manusiawi, namun hasilnya nihil. Ya, banyak juga orang yang mengeluh di sosmed, di Instagram, di TikTok dan lain-lain tentang pinjaman online dikarenakan penagihannya yang tidak manusiawi namun hasilnya nihil juga. Ya, padahal sudah viral. Oke, bahkan ada organisasi dan kumpulan mahasiswa yang mendemo OJK agar pinjol ini segera ditindak. Ya, hal tersebut tetap saya apresiasi ya kepada organisasi dan mahasiswa dan orang-orang itu yang menyuarakan atau mendemo OJK agar pinjol ini ditindak atau ditutup ya. Saya menaruh hormat kepada mereka semua. Namun, entah kenapa saya merasa hal tersebut tidaklah efektif. Ya, seperti tidak mencangkul akar dari permasalahan tersebut. Ya, ibaratnya ada sebuah perusahaan atau pabrik di Cikarang, di Bekasi, dimanapun yang setiap tahunnya didemo oleh berbagai pihak. Namun tetap saja pabrik tersebut tidak pernah ditutup. Oke ya, nah bisa dibilang langkah-langkah pelaporan pinjol ke OJK, curhat di sosmed-sosmed, dan demo tersebut hanyalah langkah-langkah formalitas belaka. Yang mana kita semua tahu hasilnya pinjol ini tetap akan berjalan. Akan tetap banyak yang pakai pinjol walaupun sudah di demo, sudah di ini, sudah di itu ya. Akan tetap banyak yang terjerat lagi dan lagi ya. Sampai yang mengakhiri hidupnya pun terulang kembali. Oke. Nah, dalam kesemerabutan tersebut saya berpikir ya, bagaimana caranya pinjol-pinjol ini musnah dari muka bumi ini. Oke, bagaimana pinjol ini bangkrut? Bagaimana caranya agar pinjol-pinjol ini segera ditutup? Ya, saya berpikir tentang hal itu. Oke, hingga akhirnya saya menemukan jawaban pasti bagaimana pinjol ini bisa ditutup oleh OJK. Ya, saya menyadari bahwa pinjol-pinjol ini memang sudah ada yang dicabut izinnya oleh OJK. Ya, sudah ada yang bangkrut juga. Contohnya Cashwagon, Tunai Kita, Fintech Syariah, Asa Kita, Dana Fix, dan lain-lain.
para pinjol-pinjol itu, ya, para pinjol-pinjol tersebut dicabut izinnya oleh OJK karena mereka tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh OJK. Ya, tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh OJK. Maka dari itu mereka dicabut izinnya. Oke? Nah, jika Anda berpikir bahwa semua pinjol yang ada di Indonesia itu tidak ada yang memenuhi syarat dari OJK karena dilihat dari penagihannya yang melanggar aturan, penyebaran data, dan lain-lain, maka seharusnya pinjol ini semuanya ditutup karena sudah tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh OJK. Tapi kenyataannya mereka tetap saja tidak ditutup. Mereka tetap masih berdiri kokoh padahal sudah melakukan banyak pelanggaran. Ya, jadi apa penyebab dari pencabutan izin pinjol-pinjol seperti Cashwagon, Uang Teman, Fintech Syariah, Danafix, dan lain-lain itu? Nah, ini dia jawabannya. Nah, di sini ada berita OJK cabut izin Uang Teman. Jumlah pinjol berizin menjadi 102. Ya, judulnya pun sudah kelihatan. OJK itu telah mencabut izin dari salah satu pinjol. Oke ya, nah kita baca sebentar. Kenapa sih ya OJK ini mencabut izin Uang Teman ini? Nah, di sini ya. Hanya saja tidak disebutkan alasan OJK mencabut izin usaha dari Uang Teman. Namun, perusahaan ini beberapa waktu lalu belakangan memang sedang mengalami kesulitan untuk mempertahankan bisnisnya. Ya, bisa kita simpulkan bahwa untuk mempertahankan bisnis harus ada uang, pastinya. Ya, walaupun memang kompleks sekali, rumit sekali menjalankan bisnis itu. Ya, tapi darahnya itu atau jantung dari perusahaan itu adalah uang. Oke ya, nah di sini juga ada berita 33 pinjol kurang modal, izinnya bakal dicabut OJK, gitu kan ya. Jadi sudah ketahuan sebenarnya dari judul-judul ini, gitu ya, judul dan isi artikel-artikel ini ya, bahwa satu-satunya action konkret yang bisa membuat pinjol-pinjol ini ditutup adalah gagal bayar, sehingga membuat para pinjol-pinjol ini merugi. Tidak lagi memiliki dana yang cukup untuk menjalankan usahanya. Gitu ya. Tapi hal tersebut membutuhkan kekompakan dari masyarakat Indonesia. Gitu ya. Karena jika masih saja banyak yang mempertahankan pinjolnya, mati-matian mempertahankan pinjolnya, jual ini, jual itu, ya sampai mentok gitu ya. Lalu bisa saja mengakhiri hidupnya, pinjol ini akan tetap subur. Jadi ingat, satu-satunya action konkret yang bisa membuat pinjol-pinjol ini ditutup adalah dengan gagal bayar, dan gagal bayarnya adalah serentak. Gitu ya. Karena OJK akan mencabut izin dari pinjol jika pinjol itu tidak lagi memiliki dana atau pinjol itu kurang modal. Begitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.